Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini rumah tutorial akan membagikan bagaimana cara membuat soal ujian bisa digunakan untuk ujian tengah semester atau mungkin ujian akhir semester. Apalagi pada saat ini sedang musim-musimnya penyebaran virus corona, sehingga kita harus menyelenggarakan pembelajaran dengan menggunakan media online. Oke, langkah pertama adalah silakan Anda buka Google Form ya, buka Google Chrome. Dan pada Google Chrome ini atau browser apapun, boleh Mozilla, Google Chrome atau browser yang lain, kita ketik di sini Google Forms. Kemudian kita pilih Google Formulir buat link survei gratis. Oke, kita sudah masuk di halaman beranda Google Form. Kemudian kita pilih buka Google Formulir. Google Formulir ini selain digunakan untuk membuat formulir angket, salah satunya dia juga bisa digunakan untuk membuat kuis. Hanya saja untuk Google Form ini saya merekomendasikan untuk soal-soal yang berbentuk pilihan ganda. Saya juga bisa, namun untuk koreksinya kita harus secara manual. Kalau pilihan ganda, kita bisa secara otomatis nilai dari hasil jawaban siswa atau mahasiswa kita bisa langsung dihitung melalui sistem Google Form ini. Oke, yang pertama pilih tanda plus ini, tanda plus. Kemudian kita isi judulnya, misalkan soal PS mata kuliah atau mata pelajaran tertentu. Kemudian di sini kita berikan deskripsi. Contohnya misalkan, silahkan kerjakan soal dengan cermat dan teliti. Ditambahkan waktu untuk mengerjakan adalah 90 menit. Kemudian kita buat soal yang pertama. Kita boleh buat dulu soalnya, atau kita bisa setting dulu Google Form ini sebagai Google Quiz. Kita klik judul Google Form, sehingga nanti otomatis akan mengikuti judul yang kita buat di bagian paling atas. Klik, sudah berubah judulnya. Selanjutnya kita pilih tanda setelan, pengaturan. Klik di sini ada umum, presentasi, dan kuis. Nah, kita pilih kuis. Maka nanti di sini ada pilihan jadikan ini sebagai kuis. Kita klik. Nah, maka otomatis soal ini nanti, formulir yang kita buat akan menjadi formulir untuk isian kuis. Oke, berikan pertanyaan yang terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Kemudian klik simpan. Nah, setelah itu baru kita buat pertanyaannya. Misalkan virus, atau mungkin yang sedang trending ya, nama virus yang saat ini sedang, nama virus yang pada tahun 2019 menyebar di hampir seluruh bagian dunia. Nah, kita berikan opsinya pilihan ganda, jadi kuis, simpan, kemudian
Selanjutnya kita kembali ke soal kita. Soalnya tidak perlu diberi nomor ya. Sehingga nanti kita bisa setting dengan acak. Artinya walaupun dikerjakan di ruangan yang bersama mahasiswa, nomornya nanti juga akan tersusun secara acak. Kita beli misalkan yang pertama kolera, tidak perlu dikasih A, B, C, D, langsung saja. Kemudian corona misalkan, kemudian opsi berikutnya TBC misalkan, kemudian malaria, kemudian DBD. Ini berarti ada 5 opsi A, B, C, D. Setelah itu kita berikan, kita checklist wajib diisi. Kemudian kita pilih kunci jawaban dari pertanyaan yang kita buat tadi apa. Adalah berarti kita klik corona, baru kemudian selesai. Nah, ini berarti soal yang pertama jawabannya adalah corona. Oh ya, bobot poinnya juga kita berikan. Misalkan kita mau buat 10 soal, berarti satu soal dengan nilai maksimal 100, bobotnya menjadi 10. Nah, ini berarti soal yang pertama. Untuk membuat soal yang kedua, silakan klik tanda plus, ya, ditambahkan pertanyaan di sini. Klik. Nah, ini juga bisa kita drag, ya, urutannya bisa kita rubah-rubah. Nah, seperti ini misalkan, di drag, di klik tahan. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah. Nantinya dirubah susunannya. Ini yang kedua, silakan nanti mungkin untuk lebih mudahnya kalian bisa buat terlebih dahulu list pertanyaannya di Microsoft Word, baru kemudian nanti tinggal kita copy paste di Google Quiz. Nah, oke. Setelah itu baru kita membuat time schedule-nya, waktu mengerjakannya. Caranya yaitu klik tanda 3 garis di sini, klik lainnya, kemudian pilih add-on. Add-on, di add-on ini kita pilih namanya home scheduler ya, home scheduler. Oke. Scheduler. Nah, ini home scheduler, kemudian kita klik, kita install di add-on kita, lanjutkan. Ini kecepatannya tergantung pada kecepatan koneksi internetnya. Ini kita pilih akun kita untuk membuat Google Form. Jadi Google Form itu hanya bisa dibuat kalau kita sudah memiliki akun Gmail. Nah, bukan. Oke, kita tunggu loadingnya. Koneksi internetnya cukup berat. Form schedule telah diinstal, selesai. Nah, hilang, kemudian di bagian tengah ini kita lihat apakah sudah terinstall form schedule. Oke, berarti form schedule sudah terinstall. Klik form schedule, kemudian kita konfigurasi schedule-nya. Nah, di sini muncul form scheduler. Nah, di sini akan muncul waktu mengerjakan. Untuk maksimalnya kita buat date dan waktunya. Misalkan ini tanggal 27, selesainya adalah tanggal 31 bulan 3 tahun 2020. Waktunya pukul 7 misalkan.
Nah, kita buat, kemudian ini kita berikan notify, kita berikan keterangan waktu mengerjakan soal telah selesai. Terima kasih. Kemudian klik save. Nah, oke, save. Berarti soal yang kita buat sudah kita setting waktunya, sehingga nanti kita bisa share linknya. Share linknya yaitu dengan cara klik kirim, kemudian nanti kita pilih tanda rantai di sini, kita perpendek URL-nya. Nah, maka muncul ini linknya. Nah, ini kan ya, linknya bisa kita ambil, kita copy atau salin, kita coba di browser lain. Kita paste dari sini coba. Nah, ini soal UTS mapelnya sudah jadi. Tinggal ini pertanyaan yang kedua tadi belum muncul. Oke. Kita juga bisa mengatur temanya ya, supaya ada headernya. Ini header kita bisa buat sendiri atau kita pilih tema tertentu, terserah. Bisa kita pilih, misalkan kita ambil ini. Masukkan. Oke. Nah, temanya ini sama, warna ungu. Oke. Kita bisa preview di pratinjau, gambar mata. Nah, ini adalah laman kerja soal yang akan dilihat oleh siswa kita atau mahasiswa kita nanti. Oke. Saya artinya sudah tersimpan. Ini tersimpan otomatis pada akun Gmail kita. Ketika kita membuka Google Form, maka nanti kita akan kembali lagi ke bagian Google Form ini. Ini coba saya tunjukkan contoh yang sudah pernah saya buat untuk Google Form untuk soal UTS. Nah, ini contoh soal yang sudah pernah saya buat. Ini kan UTS mata kuliah astronomi. Nah, ini kita bisa tambahkan nama, kemudian NPM-nya, baru kemudian soal atau pertanyaan yang mau kita buat di situ. Ini ada 13 respon siswa yang menjawab. Ini adalah jawaban dari setiap siswa, analisis soal, dan jawabannya seperti ini. Ini untuk diekspor ke Excel, kita klik. Nah, maka muncul hasil ekspor dan Excelnya. Ini adalah nama responden atau nama mahasiswa yang menjawab. Kemudian ini adalah skor hasil ujian yang kita buat. Oke ya. Jadi di sini perlu kita tambahkan identitasnya. Nah, kita bisa buat di sini. Ya, kita tarik ke bawah. Identitasnya misalkan nama. Kemudian jawaban singkat ya. Ini wajib diisi. Wajib diisi, tidak perlu dibeli poin karena memang ini bukan soal. Selanjutnya kita tambah satu lagi, NIM atau NPM. Jawaban singkat wajib diisi tapi tidak perlu diberi kunci jawaban karena ini kan bukan soalnya. Oke, itu saja cara menggunakan fitur Google Form yang dibuat menjadi Google Quiz untuk membuat soal ujian, baik itu soal UTS ataupun soal UAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.